Oke, sudah ya. Terima kasih. Ini pelajaran SKI ya, untuk materi masih dipegang oleh Pak Arif. Pak Arif sudah ada di sini? Sampun. Sampun. Untuk waktunya kami berikan langsung saja kepada Pak Arif. Silakan Pak Arif. Oke Bu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang ya. Gimana kabarnya? Sehat? Insyaallah sehat ya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan pagi hari ini kita semua diberi waktu, diberi kesempatan ya oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa mengikuti pertemuan dan pelajaran kali ini dengan keadaan yang sehat, dengan keadaan yang semangat, dengan keadaan insyaallah penuh dengan keberkahan ini. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum kita memulai pelajaran di pagi menjelang siang hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu dengan membaca suratul Fatihah. Semoga kita semua diberi kemudahan, kelancaran dan keberkahan ya. Dengan membaca suratul Fatihah berdoa bisa dimulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selesai. Kemudian di sini MIPA 5 ada 24 siswa ya. Di sini yang join masih 19 siswa. Yang lain segera dihubungi biar segera ikut join ya, biar gak ketinggalan pelajaran, biar gak ketinggalan materi. Karena nanti kasihan kalau ketinggalan. Sebelumnya masih ingat sama saya? Halo, MIPA 5 masih ingat sama saya? Masih. Masih ya, karena kita kemarin ketemu di hari Sabtu. Jadi masih 2 pertemuan tatap muka di Zoom kali ini. Alhamdulillah kalau masih ingat. Langsung saja kita meneruskan bab kemarin, meneruskan materi yang kemarin. Izinkan saya untuk share screen terlebih dahulu ya, biar kalian gak bosan. Sudah bisa dilihat PPT-nya? Sudah bisa dilihat? Sudah bisa ya? Kalau sudah bisa, sebelumnya disiapkan ya buku sama pulpennya, biar nanti mudah kalau kalian ada tanya jawab, ada kuis atau ada ulangan harian, kalian mudah biar tinggal buka buku. Tapi kalau kalian cuma hanya mendengar, melihat, kemudian ntar ada kuis atau ulangan harian, kalian bingung ya. Jadi disiapkan betul buku sama pulpennya, dicatat, ditulis apa yang sekiranya penting atau perlu dicatat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama di situ ada kemajuan peradaban Islam Daulah Utsmani ya. Nah, kebangkitan Daulah Utsmani itu diprakarsai oleh Muhammad I, yaitu atau bisa disebutkan oleh Muhammad I ya. Bisa dikatakan Muhammad I adalah pendiri Daulah Utsmani pada periode kedua setelah membawa bangsanya berjuang meraih kembali kejayaannya ya. Jadi pada waktu itu dengan tekad yang sangat kuat, Muhammad I itu mempersatukan seluruh keluarga dan saudara-saudaranya untuk memperebutkan untuk bisa berdirinya kembali, untuk bisa menjayakan kembali peradaban Islam, yaitu Daulah Utsmani pada periode itu. Nah, kemudian di antara penguasa Daulah Utsmani generasi kedua yang membawa ke puncak kejayaan adalah yang pertama di situ ada Muhammad I. Jadi yang membawa generasi kedua Daulah Utsmani itu bangkit mencapai puncak kejayaan yaitu ada 6 ya, ada 6 pemimpin, yaitu yang pertama ada Muhammad I, yang kedua ada Murad II, kemudian yang ketiga ada Muhammad II atau Al-Fatih ya. Kemudian yang keempat ada Bayazid, kemudian yang kelima ada Salim, dan kemudian yang keenam ada Sulaiman Al-Kanuni. Nah, jadi habis ini kita kupas satu persatu ya. Siapa Muhammad I itu, terus Murad II itu siapa ya. Oke. Jadi Muhammad I ini adalah putra bungsu ya, putra bungsu dari Bayazid. Setelah berkuasa menggantikan ayahnya, ia mulai menyusun kekuatan kembali dan memulihkan keadaan Turki Utsmani dari upaya memecah belah yang dikuasai oleh Timur Leng ya. Kemudian strategi Muhammad I adalah menjalin hubungan diplomatik
dengan para penguasa Byzantium dan Venesia dengan maksud agar kedua negeri ini tidak mengganggu kerja umatnya, yaitu mendamaikan Khalifah Utsmani. Ya, kemudian berikut usaha yang gigih Muhammad I berhasil mengangkat ya citra Daulah Utsmaniyah sehingga dapat bangkit kembali, yaitu dengan menyusun pemerintah, memperkuat tentara, dan memperbaiki kesejahteraan kehidupan masyarakat. Nah, itu Muhammad I. Kemudian yang kedua ada Murad II. Nah, Murad II ini adalah menggantikan ayahnya Murad I. Ya, usianya pada waktu itu Murad II ini 18 tahun. Ya, dia dikenal sebagai penyair dan orang yang mencintai ulama. Dan cita-cita Sultan Murad ini adalah merangkul kembali daerah-daerah yang sudah terlepas dari Daulah Abbasiyah sebelumnya, yaitu daerah Asia Kecil dan Hongaria. Ya, jadi ingin merebut kembali wilayah-wilayah itu. Kemudian Sultan Murad II ini juga membuat istana penguasa bernuansa akademis. Ya, hal tersebut dilakukan agar kegiatan keilmuan tetap berkembang pada zamannya. Dia mengirimkan sejumlah uang untuk kesejahteraan penduduk Mekah, Madinah, Baitul Maqdis sebanyak 3.500 dinar setiap tahunnya. Nah, itu adalah Murad II. Kemudian yang ketiga ada Muhammad II Al-Fatih. Muhammad Al-Fatih diangkat menjadi pemimpin Daulah Utsmani itu ketika baru berumur 20 tahun. Ya. Kemudian Muhammad Al-Fatih ini berusaha membangkitkan kembali sejarah umat Islam sampai dapat menaklukkan Konstantinopel, ya, sebagai ibu kota Byzantium. Nah, berdasarkan hadis Nabi Muhammad pada waktu itu ketika membahas Konstantinopel, ada yang berbunyi gini. Pada suatu saat kota Konstantinopel pasti akan ditaklukkan oleh umat Islam, dan sebaik-baiknya pemimpin adalah pemimpin yang bisa menaklukkan Konstantinopel tersebut, ya. Dan sebaik-baiknya pasukan adalah pasukannya yang bisa menaklukkan Konstantinopel tersebut. Lah, itu adalah hadis Nabi pada waktu itu ketika berbicara tentang Konstantinopel, ya. Muhammad Al-Fatih berhasil menguasai Konstantinopel dengan perencanaan dan persiapan yang sangat matang, ya, dan juga strategi yang cukup baik. Nah, kota Konstantinopel jatuh ke pangkuan umat Islam pada 20 Jumadil Ula 857 Hijriah atau 29 Mei 1453 Masehi. Dan akhirnya kota Konstantinopel tersebut atau kota Islam yang kemudian dikenal dengan Istanbul. Nah, begitu ya. Kemudian yang keempat ada Bayazid. Bayazid II ini adalah penguasa yang tidak terlalu kuat sebenarnya, ya. Kemudian pada masanya terjadi perselisihan dengan saudaranya yaitu Jem yang diikuti oleh pengikut Jem. Ketidakharmonisan ini sedikit banyak pengaruh terhadap kondisi masyarakat yang sebelumnya sangat dinamis. Ya, banyak Bayazid II ini sangat memperhatikan terhadap pembangunan dan sarana umum. Ya, jadi sangat memperhatikan itu. Taqiyya Zawiyah atau tempat berkhalawat para sufi. Nah, kemudian kesejahteraan para guru kemudian juga sangat diperhatikan. Dan Sultan ini dikenal sebagai seorang pemimpin yang mencintai penduduk dua kota, yaitu kota suci Mekah yaitu dan Madinah. Kemudian Salim I. Selama menjabat sebagai pemimpin tertinggi, Salim I itu membuat wajah baru dalam pemerintahan Daulah Utsmani. Ya, dinasti pemerintahnya ini sangat banyak kebijakan yang dilakukan oleh dalam kebijakan kemiliteran. Ya, Salim I merupakan salah satu penguasa Utsmani yang berhasil dan dihormati dan giat dan bekerja keras. Kemudian yang keenam ini adalah Sultan Sulaiman Al-Qunani. Peristiwa ini sangat penting ya di masa kepemimpinannya karena ia mampu berupaya mempunyai undang-undang Turki Utsmani pada waktu itu pada masa Sulaiman Al-Qunani. Nah, kemudian selanjutnya ada kemunduran peradaban Islam Daulah Utsmani. Ya.
kemunduran peradaban Daulah Utsmani itu kan dikarenakan ada faktor-faktornya. Ya, faktor-faktornya itu dikarenakan apa kok bisa mengalami kemunduran pada waktu itu. Jadi yang pertama faktor-faktor kemundurannya, yaitu yang pertama ada kondisi pemerintahan yang sangat lemah. Pada waktu itu pemerintahan Daulah Utsmani itu sangat lemah, ya. Dan kemusratan akhlak pada para pemimpin Daulah Utsmani. Kemudian melemahnya kekuatan militer dan serangan dari bangsa Eropa. Jadi kemunduran peradaban Daulah Utsmani tidak luput dan tidak lepas dari kebangkitan bangsa Eropa dan bangsa Barat. Jadi pada waktu itu beliau menyerang, dan saat menyerang melemahnya kekuatan militer. Pada waktu itu kekuatan militer sangat lemah, ya. Nah, kemudian yang ketiga ada gerakan oposisi sekuler. Jadi itu faktor kemunduran peradaban Islam Daulah Utsmani dikarenakan itu, ya. Kemudian selanjutnya ada bukti sejarah peninggalan Daulah Utsmani. Jadi sejarah-sejarah peninggalan Daulah Utsmani itu yang ditinggalkan, yang pertama ada Masjid Biru, itu bisa dilihat gambarnya, ya, masjidnya. Masjid Biru ini merupakan kediaman resmi dan pusat pemerintahan Sultan Turki Utsmani selama sekitar 400 tahun namanya, yaitu dari 1465 sampai 1858, ya. Masjid Biru ini memiliki banyak fitur seperti kubah, ya, setengah kubah, dan menara yang ramping, ya, itu bisa dilihat di gambarnya di situ. 6 menara yang meliputi karakteristik masjid tersebut merupakan sesuatu yang tidak bisa dalam gaya arsitektur khas Ottoman pada waktu itu. Hanya satu itu yang bisa dibangun, ya. Kemudian ada Topkapi atau Topkapi. Nah, ya, itu merupakan sebuah kompleks yang terdiri atas 4 halaman utama dan banyak bangunan yang lebih kecil. Letaknya persis di pesisir pantai, di tepi pantai, di titik pertemuan antara Selat Bosporus dan dengan Laut Marmara. Nah, itu ya. Topkapi dalam bahasa Turki itu adalah berarti gerbang meriam, ya, di mana gerbang tersebut mengelilingi bangunan-bangunan kecil tersebut dengan tembok sepanjang 5 km. Jadi sangat panjang temboknya itu, ya. Dan kejadian itu dikatakan karya terbesar pada waktu Kesultanan Turki Utsmani di ranah arsitektur, ya. Kemudian istana yang mulai dibangun pada tahun 1453 itu oleh Sultan Muhammad II itu mengangsur gaya arsitektur khas Turki itu dengan taman yang indah, ya, menghubungkan bangunan-bangunan satu dengan lainnya. Nah, itu di Topkapi. Kemudian yang ketiga ada Dolmabahce. Nah, Dolmabahce itu adalah istana. Nah, waktunya sudah habis, ya, sudah jam 11. Mungkin yang Dolmabahce atau dan yang jembatan Mostar itu bisa saya share di pertemuan berikutnya di Elma, ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan kepada kalian, semoga manfaat, ya. Mari kita tutup pelajaran pagi ini dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari saya, mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada salahnya. Akhiran wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.